Aku udah mulai pakai pembalut kain dan udah mulai. Dengan cara apaan ya? Pernah juga, alhamdulillah, jadi atlet sampai level nasional. Dan satu lagi, jangan sebar hoax. Bergaji pas-pasan agak berat dulu, kaget loh ketika bayar pajak buat Vespa. Ya, dengan ini aja sih. Ya, dengan apa gak tahu ya, Wan. Sudah. Udah. Insya Allah semoga sudah ya, sedikit-sedikit. Sudah, tapi mungkin belum banyak. Kalau berkontribusi ada, mungkin belum begitu banyak, tapi setidaknya sudah memberikan sedikit. Sudah dong. Alhamdulillah sudah. Paling kalau aku sih contohnya kayak menggunakan media sosial yang baik ya dan benar. Sejujurnya, 2 tahun terakhir ini aku udah mulai pakai pembalut kain dan udah mulai belanja baju di thrift shop. Jadi aku sudah mulai mengurangi limbah-limbah tekstil dan pakaian seperti itu. Belajar agama. Dulu pernah juga, alhamdulillah, jadi atlet sampai level nasional. Seneng banget bisa cium merah putih meskipun di pertandingan-pertandingan internasional aku belum bisa bawa medali pulang gitu. Dan apa ya, di dunia berkesenian insya Allah juga udah untuk bawa nama Indonesia. Itu aja sih untuk di fashion di berbagai negara. Itu doang. Cukup jadi pemuda Indonesia yang baik, terutama jadi pengguna sosmed yang baik. Dan satu lagi, jangan sebar hoax. Misal dari yang terkecil, pajak kendaraan. Kalau boleh cerita, dulu sebagai pegawai swasta yang bergaji pas-pasan agak berat dulu, kaget loh ketika bayar pajak buat Vespa. Karena Vespa harganya agak beda pajaknya dengan kendaraan lain. Tapi karena suka dan tahu konsekuensinya, ya sudah, saya harus bayar pajak tersebut. Terus konsekuensi lain misalkan dari hobi, kalau misal orang dulu beli sepatu tuh harganya 1 juta zaman tahun 2012, gue segitu tuh baru bayar pajaknya doang. Jadi beli sepatu dari luar, impor, terus sampai Indonesia kena pajak, dan pajaknya senilai 1 juta, dan saat itu lumayan. Dan sebagai konsekuensi, ya ini yang harus gue bayar. Dan sebisa mungkin gue nggak menghindar pajak dari barang-barang tersebut. Meskipun ya tadi kontribusi gue belum besar, tapi setidaknya dengan pajak gue bisa bantu sedikit perekonomian bangsa. Gue rasa simpel ya kalau dengan cara apanya itu, karena termasuk kita bayar pajak itu termasuk berkontribusi nggak sih? Kayak kalau gue kan kayak pajak motor gitu, itu gue pasti tiap tahun tuh selalu nginin terus. Selain karena daripada di jalan tiba-tiba ada stop polisi kan, razia, jadi ya dengan cara itu juga udah termasuk berkontribusi sih. Dengan cara menjadi mahasiswa yang baik, dari tugasnya mungkin dikerjakan, dari kita tepat waktu dalam mengerjakan tugas dan mata kuliahnya. Kalau sekarang paling dulu kan karena masih sekolah, jadi kita upacara, dan karena sekarang lagi pandemi itu juga udah kerja. Paling sih aku bangga jadi pemuda Indonesia, terus menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Itu aja sih. Maknanya Sebenarnya dari hal-hal mendasar aja sih, kayak mematuhi peraturan lalu lintas, memakai seatbelt, atau menjadi warga negara yang baik, bekerja keras. Sebenarnya dari hal-hal mendasar seperti itu sih yang bisa menjadi tolak ukur untuk pribadi yang lebih baik lagi. Bekerja keras, toleransi, nggak membeda-bedakan.
memaknai Hari Sumpah Pemuda di tahun 2020. Tahun ini tahun yang spesial banget pastinya ya, luar biasa banget. Segala sesuatu yang kita sudah jalani selama bertahun-tahun berubah total semuanya. Jadi maknanya adalah di Hari Sumpah Pemuda ini kita nggak boleh tetap melihat aduh dulu kok gini, sekarang begini, nggak boleh. Kita harus tetap semangat, kita tetap harus memberikan yang terbaik semuanya, usaha terbaik, karena memang tantangan di 2020 ini berbeda banget. Dan sebagai generasi muda Indonesia tentunya nggak boleh diem, harus terus mengisi hari dan waktu kita meskipun kita banyak di rumah, harus berguna terus, pelajari semua, selalu kosongin gelas kita. Itu sih maknanya di 2020 ini untuk bisa cari peluang yang lebih besar lagi di depan kita. Tahun 2020 nih tahun berat ya, karena ya politik masih masih belum reda juga gitu, ada ini. Tapi bangsa Indonesia harus bersatu gitu. Ya harus disatukan dengan bahasa, disatukan dengan persatuan yang lain gitu. Dan gua harap kita bisa terus kompak gitu, satu bahasa, satu Indonesia. Kalau lagi di tahun 2020 ini kan lagi yang namanya pandemi COVID-19 itu lagi mewabah banget gitu. Ya, tapi alhamdulillah sih kemarin gue sempat dengar pandemi ini tuh udah sempat menurun ya. Dan kita sebagai pemudi Indonesia tuh cukup kayak yang taati protokol kesehatannya aja sih. Kayak stay di rumah atau bener-bener yang keluar rumah tuh kita pakai masker, pakai sarung tangan, itu bener-bener jaga jarak. Dan satu lagi sih kalau kata gue, kalau misalnya kayak badan kita lagi nggak enak, atau kita ngerasa fisik kita lagi nggak fit, itu ya udah mendingan kita di rumah aja gitu. Karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam tubuh kita sendiri gitu. Jadi mendingan ya udah stay di rumah. Dan satu lagi, kalau sampai ada orang yang terkena COVID, jangan pernah dihindarin, jangan bikin mental dia down. Karena ada beberapa teman gue yang mentalnya down itu gara-gara yang kayak kena cibiran gitu loh, yang kayak yang, ih lo COVID ya. Please, dia itu bukan HIV gitu, jadi biasa aja, nggak usah yang terlalu berlebihan, kasih dia semangat, jangan jadi toxic di saat-saat kayak gini sih. Itu aja sih kalau kata gue. Jadi sebagai pemuda-pemudi Indonesia tuh kita kayak yang saling kasih semangat gitu loh. Kita tuh nggak bisa ngasih mental down ke orang tuh, kasih semangat lah yang kayak gini, jangan kayak yang dikit-dikit. Jangan bikin ngedown aja sih intinya kalau kayak gitu. Memaknai Sumpah Pemuda di tahun 2020 ini mungkin dengan cara berorganisasinya itu kan sekarang lagi pandemi, mungkin bisa lewat aplikasi kayak Zoom atau Google Meet biar lebih memudahkan. Sumpah Pemuda itu bagaimana para pemuda Indonesia bisa mampu membuka lapangan kerja untuk para pemuda lain. Selain itu, bagaimana pemuda Indonesia mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Dan satu hal lagi, untuk para pemuda di Indonesia, jangan pernah menyerah.